Tema kita pada bulan Juni ini, kita ambil dari kitab Yeremia, pasal yang kedua, ayat yang kedua, dan kita akan sama-sama belajar pagi hari ini tentang hal tersebut. Kita akan melihat dari firman Tuhan tentang apa yang Tuhan nyatakan dari tema kita pada pagi hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti kita tahu, kitab Yeremia adalah bagian dari Perjanjian Lama, di mana kita melihat di sini dia termasuk adalah di nabi-nabi besar, ya, termasuk Yesaya, ada juga Yeskiel dan juga Daniel, karena tulisan-tulisan yang ditulis oleh Yeremia cukup panjang, ada 52 pasal. Kalau dalam Perjanjian Lama kita lihat ada kitab hukum, kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, dan juga kitab nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil. Yeremia termasuk dalam kitab nabi-nabi besar. Yeremia adalah kitab yang sangat cocok, saya merasa, untuk kita bahas pada bulan ini. Karena dia berisi tentang bagaimana Tuhan punya hati yang mau mengasihi umatnya. Tuhan dengan berbagai cara mau mengasihi umatnya, dan ketika umatnya juga menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan selalu punya hati yang pingin supaya umatnya kembali kepada Dia. Ini sangat relevan dengan hidup kita, yang saya lihat di mana seringkali saya dan saudara-saudari juga ada masa-masa dalam hidup ini menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, lupa akan Tuhan, atau asik dengan kehidupan kita sendiri. Padahal Tuhan sangat rindu untuk bersekutu dengan kita. Sebelum kita ke sana, saya ingin kita mengulas Yeremia lebih jauh. Yeremia, masa tugas dia adalah dia menyampaikan firman pada waktu itu di kerajaan Yehuda. Ada 5 raja pada masa di mana Yeremia melayani, yaitu Raja Yosia, kita lihat di sini, ya. Kemudian ada juga Raja Yoahas, ada Raja Yoyakim, ada Raja Yoyakin, dan juga Raja Zedekia. Jadi 5 raja ini dia layani bersama pada rentang waktu itu dari tahun 627 sampai sekitar tahun 586, ketika kerajaan Yehuda akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Babel, dan kemudian orang-orangnya ditawan, dimasukkan ke dalam pembuangan di Babilonia. Jadi sekitar 5 raja yang Yeremia waktu itu melayani di kerajaan Yehuda. Kalau kita baca di Yeremia pasal 1, ayat yang ke-1, ayat sampai 3, di sana dikatakan, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin, dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda. Sehingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1-3, hanya 3 raja yang disebut, Yosia, Yoyakim, dan Zedekia. Sementara kalau kita lihat di sini ada 5 raja di mana memerintah pada waktu Yeremia bertugas, yaitu Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan juga Zedekia. Kenapa Yoahas dan Yoyakin tidak disebut? Karena mereka memerintah hanya sekitar 3 bulan saja lamanya. Yoyakin dengan Yoahas cuma 3 bulan memerintah sebagai raja, kemudian digantikan oleh Yoyakim dan juga Zedekia. Jadi tidak tertulis dalam Yeremia, tapi sebenarnya masa di mana tugas Yeremia adalah 5 raja tersebut. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada hal yang menarik juga yang kita bisa melihat dari Yeremia, yaitu adalah topik-topik atau tema-tema dalam kitab Yeremia, yang sebagian besar di dalamnya adalah berisi tentang penghakiman atau penghukuman. Ya, baik itu dalam bentuk khotbah, baik itu dalam bentuk pengajaran, maupun dalam bentuk nubuatan, semuanya topiknya adalah judgment, tentang penghakiman atau tentang penghukuman. Sementara yang berisi tentang hope atau pengharapan itu hanya sekitar 3 atau 4 ayat aja, pasal 30 atau pasal 29 sebenarnya, sampai pasal 33.
Jadi isi dari keseluruhan kitab Yeremia sebenarnya adalah isinya sangat suram karena berisi begitu banyak peringatan Tuhan, begitu banyak pengajaran yang berisi tentang akan adanya penghakiman dan penghukuman terhadap orang-orang atau bangsa Yehuda pada waktu itu. Saudara-saudari, kalau kita baca satu buku, kemudian buku itu cerita tentang sesuatu kejadian yang sedih, pasti dari awal kita bisa merasakan tensi buku itu atau sense buku itu bahwa ini bukunya akan sedih ini ceritanya sepanjang buku tersebut ditulis. Demikian juga kalau kita lihat buku Yeremia. Dari awal saya katakan sampai di akhir itu adalah isinya tentang penghakiman dan penghukuman yang akan datang kepada bangsa Yehuda diakibatkan oleh ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Yeremia pasal 1 ayat 13 sampai 16, di sana dikatakan demikian, firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Yeremia pasal 1 saja sudah menyatakan kepada para pembacanya, yaitu orang-orang Yehuda pada saat itu, bahwa akan datang sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat jelas sekali yang dinyatakan oleh Yeremia bahwa akan ada malapetaka, akan ada penghukuman yang menimpa mereka. Kalau kita lihat sejarah yang terjadi, sekitar 100 tahun atau 120 tahun sebelumnya, kerajaan di utara, yaitu Israel yang ibu kotanya Samaria, itu sudah jatuh lebih dulu, dikalahkan oleh kerajaan Asyur atau Asyur. Dan 100 tahun kemudian, kerajaan Yehuda, kerajaan selatan juga menyusul. Jadi yang dikatakan akan datang periuk yang mendidih dari utara, malapetaka yang datang dari utara, itu adalah kekalahan dari bangsa asing yang datang dari utara, yang akan menghakimi atau menghukum bangsa Yehuda pada saat itu. Kita tahu bahwa sekitar tahun 722, itu kerajaan di utara, yaitu Israel, dikalahkan oleh bangsa Asyur. Kemudian tahun 586, pada akhirnya juga kerajaan Yehuda di selatan dikalahkan oleh Babilonia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi seperti saya katakan bahwa isi dari kitab Yeremia itu adalah isinya tentang begitu banyak penghakiman dan penghukuman yang akan datang. Saya ingin kita bisa mengerti waktu kita membaca kitab Yeremia, kita harus menempatkan pikiran dan perasaan kita kepada satu perasaan Tuhan ketika dia melihat ketidaktaatan bangsa yang dia pilih, yaitu bangsa Yehuda yang sudah terpisah kerajaannya dengan Israel, saudara-saudaranya 10 suku yang lain. Ketidaktaatan dan bahkan bagaimana mereka tidak setia dan juga melawan otoritas Tuhan pada waktu itu. Ketika mereka sudah diberkati oleh Tuhan, ketika mereka sudah menempati tanah perjanjian, mereka malah melupakan Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Kita harus menempatkan perasaan dan pikiran kita pada posisi di mana Tuhan, kalau saya gunakan istilah saya, gregetan melihat tingkah laku daripada orang-orang atau bangsa Yehuda. Mari kita lihat apa saja nubuat yang berisi penghukumannya. Di sini dikatakan yang pertama adalah penghukuman terhadap Israel. Itu tertulis mulai dari pasal 2 sampai pasal 29. Semua adalah isinya tentang akan datang penghukuman, akan datang malapetaka kepada Israel atau kepada Yehuda.
Kemudian ada juga Yeremia menulis kepada bangsa atau 9 bangsa-bangsa asing yang tertulis mulai dari pasal 46 sampai pasal 41 di kitab Yeremia. Kemudian yang isinya berisi pengharapan tadi seperti saya bilang, sedikit saja di tengah-tengah, itu hanya pasal 29 sampai pasal 33. Nanti kita lihat lebih jelas. Dan pasal 52 yang terakhir itu aja isinya berisi tambahan tentang bagaimana akhirnya Israel atau maaf Yerusalem jatuh ke tangan orang-orang Babel. Saudara-saudari, kalau kita lihat dari pasal 2 sampai 29, 46 sampai 51, isinya adalah tentang penghukuman, penghakiman, penghukuman, penghakiman. Begitu banyak. Sementara yang isinya pengharapan adalah cuma 3 atau 4 pasal saja. Yeremia pasal 29, ayat 11 sampai 14. Ini ayat yang kita sangat familiar. Kita baca sama-sama Yeremia pasal 29, ayat 11 sampai 14. Di sana dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Dari sekian banyak pasal dalam Yeremia, salah satunya yang berisi pengharapan adalah bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Yehuda. Ayat 11 sampai 14 di pasal 29 tadi, di mana Tuhan akan mengembalikan mereka ke tempat di mana Tuhan telah membuang mereka. Kemudian yang kedua kita bisa lihat adalah di pasal Yeremia pasal 30 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Di sana dikatakan demikian, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku di Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Jadi, ini adalah bagian-bagian di mana Tuhan mau memulihkan. Ada rancangan Tuhan yang baik. Ada harapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Dan yang terakhir adalah di Yeremia pasal 33, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Di sana kita akan baca demikian. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan satu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan dengan aturan langit dan bumi, maka juga pasti akan menolak kaum, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini adalah hal yang menarik di mana begitu banyak isi tentang penghukuman, tapi Tuhan menyelipkan dengan pengharapan. Menyelipkannya dengan sebuah janji bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Yehuda. Saudara-saudari, kalau kita lihat mungkin diagramnya adalah seperti begini. Ya, bandingkan harapan dan hukuman, tentu banyak sekali hukuman. Hukuman terhadap Yehuda, hukuman terhadap bangsa-bangsa lain, 9 bangsa tadi, dan juga jatuhnya Yerusalem. Sementara yang harapan isinya hanya kurang lebih 3 ayat tadi yang kita baca. Yeremia 29, Yeremia 30, dan Yeremia pasal 33. Jadi kalau kita membaca dan mendalami kitab Yeremia, kita harus melihat ini secara garis besarnya, bahwa kitab ini adalah kitab yang berisi sebenarnya peringatan Tuhan akan hukuman yang akan datang, di mana pada akhirnya orang-orang di Yehuda juga tidak
mengindahkan perkataan-perkataan Yeremia, dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman, yaitu dihancurkan kerajaannya, bait Allah dihancurkan, dan mereka juga dibawa ke dalam pembuangan. Makanya Yeremia dikatakan di sini, dia disebut sebagai the weeping prophet, nabi yang menangis, nabi yang meratap, sang peratap. Kita melihat di sini bahwa Yeremia dalam tugasnya untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang-orang di Yehuda, bangsa Yehuda, mereka justru mengabaikannya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari kitab Yeremia di minggu awal di mana kita mengambil tema tentang Tuhan mengingat kesetiaan kita pada masa muda. Tuhan mengingat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Yang pertama, kita lihat satu fakta di sini. Tuhan berulang kali berbicara kepada bangsa Yehuda. Tuhan berulang kali mengingatkan orang-orang di Yehuda. Tuhan menggunakan Yeremia untuk berbicara berkali-kali kepada orang-orang di Yehuda. Tapi sayang, kalau kita melihat berkali-kali pula orang-orang Yehuda mengabaikan peringatan Tuhan. Ini seperti kalau kita gambarkan seorang ayah atau ibu, ya, orang tua yang memperingatkan anaknya yang nakal, yang tidak obey. Tapi begitu banyaknya peringatan, begitu banyaknya hal-hal yang diberikan oleh orang tuanya, begitu banyak juga anaknya mengabaikan. Dan yang terjadi adalah resiko atau satu keadaan yang buruk kepada anak tersebut. Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ada sekitar 5, saya sangat yakin ini lebih, saya mencatat hal-hal yang sangat besar saja yang terjadi, peringatan-peringatan Tuhan kepada orang-orang di Yehuda melalui Yeremia. Di Yeremia pasal 2 ayat 23 sampai 25. Mari kita ke sana. Yeremia pasal 2 ayat 23 sampai 25. Di sana dikatakan demikian. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku. Aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari. Yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tapi engkau berkata, percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Ini adalah sebuah kalimat pengandaian, ya, portray yang sangat sempurna menggambarkan ketidaksetiaan orang-orang Yehuda. Dikatakan mereka kayak seperti unta betina dalam musim kawin yang cari jantannya, lari ke sana kemari, nggak peduli dirinya. Kemudian gampang nemukan kalau unta betina itu pada musim kawin, yaitu di tempat jantan pada kumpul. Jadi ketika ini digambarkan orang-orang Yehuda tidak lagi bisa menguasai dirinya, tidak bisa menguasai lagi hawa nafsunya. Dan dikatakan jangan kakimu tak bersepatu supaya kerongkongan jangan haus, tapi mereka bilang percuma. Aku sudah cinta kepada Allah-Allah yang lain. Ini adalah satu peringatan Tuhan. Tuhan sudah katakan jangan, tapi mereka malah melakukan yang begitu jahat di mata Tuhan. Kemudian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah
Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu dirus hujan tertahan, dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanya ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya. Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini juga satu gambaran betapa Tuhan kelakuan dari orang-orang Yehuda. Dikatakan mereka digambarkan seperti perempuan sundal yang punya banyak kekasih. Mereka sudah menjual dirinya kepada Allah-Allah lain. Mereka melakukan, bukan menyembah kepada satu-satunya Allah, tapi menyembah kepada hal-hal yang lain. Itu dikatakan mereka sudah berzina dengan banyak kekasih. Sudah dikatakan seperti perempuan yang menjual dirinya kepada orang banyak. Saudara, inilah yang terjadi. Ketika Tuhan memperingatkan, justru mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Yeremia pasal 5, ayat 1-3. Di sana dikatakan juga demikian. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku akan mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Ini lagi yang dikatakan, mereka dihajar, tapi tidak mau bertobat. Mereka diperingatkan, mereka kepala batu. Mereka nggak mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Padahal Tuhan bilang, hukuman sudah dekat. Malapetaka sudah akan datang kepada kamu. Saudari, inilah gambaran betapa banyaknya peringatan yang Tuhan berikan, tapi orang-orang di Yehuda menolaknya. Yeremia pasal 5 ayat 7-9 juga mengatakan demikian. Di sana dikatakan, bagaimana kalau begitu dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu di rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Ini udah tensinya naik, Tuhan. Dia udah melihat orang Israel dikasih, orang Yehuda dikasihi, tapi mereka malah seperti dikatakan kuda jantan. Yang pergi ke sana, pergi kemari, mencemarkan dirinya. Saudari, ayat 11 sampai ayat ke-15, di mana saya bacakan yang terakhir, sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah bersungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataanku menjadi api dalam mulutmu, dan bangsa ini akan menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa yang dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Satu bangsa yang kokoh, kuat, suatu bangsa yang dari dahulu kala, satu bangsa yang tidak mengenal engkau, yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakan. Lihat, mereka bahkan menolak perkataan Tuhan. Mereka datang nabi yang mereka bilang itu bukan perkataan nabi. Perkataan Tuhan tidak ada pada mereka. Mereka tolak semua. Apa yang Tuhan katakan? Mereka akan jadi kayu api. Mereka akan terbakar. Saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah yang terjadi pada saat itu. Di mana ketika Tuhan berbicara berkali-kali, berulang kali kepada orang-orang Yehuda melalui Yeremia. Tapi mereka mengeraskan hati. Mereka keras kepala. Bahkan mereka bilang, tidak ada perkataan Tuhan. Lalu apa yang terjadi kepada mereka? Pada akhirnya, mereka dibuang ke Babel. Setelah Israel 100 tahun sebelumnya dibuang ke Assyria, ke Asyur. Bangsa Yehuda juga dibuang ke Babilonia pada akhirnya. Inilah yang terjadi kepada orang-orang di Yehuda. Sangat tragis kalau saya lihat, kita melihat kisah ini di dalam
kehidupan orang-orang Israel. Mereka, kalau kita lihat sejarahnya, budak di Mesir berteriak sama Tuhan untuk minta dibebaskan dari perbudakan. Kemudian Tuhan mengirim Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka mengembara 40 tahun di padang gurun. Itu yang Tuhan ingat kebaikan-kebaikannya. Ayat 2 tadi yang menjadi dasar kitab kita, dasar topik kita, di mana Tuhan mengingat kasih dan kesetiaan pada masa muda mereka pada waktu mereka mengembara di padang gurun. Padahal kalau sejatinya, di padang gurun juga mereka tidak setia kepada Tuhan. Di padang gurun baru keluar saja dari Mesir, mereka sudah bersungut-sungut. Dan sepanjang 40 tahun itu mereka menyerang Musa, mereka menyerang Harun, mereka menyerang Tuhan. Mereka nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Tapi Tuhan tetap menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Kemudian di tanah perjanjian itu Tuhan memberkati mereka menjadi bangsa yang besar. Dipimpin oleh Raja Daud, kerajaan Israel pada waktu itu yang masih bersatu, menjadi kerajaan yang sangat besar, dikagumi oleh bangsa-bangsa yang lain, dan menjadi contohan bagaimana sebuah bangsa yang takut akan Tuhan. Tapi setelah itu, mereka berpaling dari Tuhan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kerajaan terpecah menjadi Israel dan Yehuda di utara dan selatan. Nah, apa yang terjadi? Mereka kembali dalam pembuangan di Babel. Menjadi budak. Nggak punya nationality, nggak punya kewarganegaraan, tak jelas. Sampai sini kira-kira pada masa Yeremia. Kalau kita lihat dari masa Musa sampai Yeremia, kira-kira apa namanya, nasib daripada bangsa Israel secara keseluruhan seperti ini. Dari budak kembali lagi dalam orang-orang di pembuangan. Kenapa? Karena mereka melupakan Tuhan, berpaling dari Tuhan. Saudari, ada satu pertanyaan yang saya ingin kita merenungkan sama-sama. Bagaimana perasaan dan hati Tuhan terhadap bangsa itu? Bagaimana kalau kita tadi, seperti saya bilang, untuk mengerti kitab Yeremia, kita mesti memahami perasaan dan hati Tuhan. Bagaimana perasaan dan hati Tuhan terhadap bangsa Yehuda? Mari kita baca. Di tengah-tengah begitu banyaknya penolakan, di tengah-tengah bukan hanya penolakan, tapi mereka menunjukkan sikap yang memberontak kepada Tuhan. Dia sikap Tuhan. Pada waktu awal, ketika Tuhan mau memperingatkan bangsa Israel, mereka justru diberikan hal yang luar biasa. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih, pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburan. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Tuhan ingat, kalau kita mau tadi katakan ya secara jujur, pada waktu mereka di padang gurun, mereka tidak setia. Mereka begitu banyak bersungut-sungut. Mereka begitu banyak melawan Tuhan. Tapi Tuhan tetap bilang, kamu setia. Sampai akhirnya Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua, kita lihat Yeremia pasal 29 tadi. Dikatakan, Tuhan punya rancangan yang damai sejahtera, yang penuh harapan. Di tengah segala ancaman akan hukuman yang akan datang. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mengabaikan peringatan Tuhan. Tuhan berikan apa? Rancangan yang damai sejahtera. Bahkan dikatakan, janji Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Aku akan mengembalikan kamu. Dan itu terjadi. Setelah zaman Yeremia, nanti zaman Nehemia, ya, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel dikembalikan dari pembuangan dan mereka bisa membangun kembali bait Allah dan membangun tembok kota Yerusalem. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Yang terakhir adalah kita bisa melihat, ini dicatat sedikit saja, di 2 Raja-Raja juga kita bisa baca bagian ini, yaitu ketika Raja Yoyakin, ya 31 di sana dikatakan, kemudian dalam tahun ke-30 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dan dalam bulan ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun itu menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja
yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari mati. Bahkan Tuhan mengingat raja orang Yahudi. Orang Yehuda diingat. Kita lihat hari ini, itulah perasaan Tuhan. Itulah hati Tuhan kepada bangsa yang dia telah pilih menjadi bangsa pilihan. Hati Tuhan untuk Yehuda adalah Tuhan mengingat kisah kasih dan cinta mereka kepada Tuhan. Hari ini, Tuhan juga memberi harapan dengan janji kepada mereka bahwa mereka akan dikembalikan dari tempat di mana mereka telah dibuang. Dan pada yang ketiga tadi kita bisa lihat Tuhan berbelas kasihan kepada Yoyakim yang menjadi representasi orang-orang Yehuda di pembuangan. Dengan cara mengganti pakaiannya dengan pakaian penjara, dari pakaian penjara, kemudian memberikan dia kebebasan dan juga bahkan tunjangan untuk hidup. Saudara-saudara, ini adalah bukti bahwa hati Tuhan untuk Yehuda tidak pernah hilang. Penghukuman yang Tuhan kasih kepada Yehuda adalah konsekuensi daripada ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Apa yang kita bisa belajar di sini? Saya nggak tahu bagaimana keadaan hati dan kehidupan rohani kita saat ini, Bapak Ibu. Ada mungkin kita pada saat-saat ini mengalami masa-masa seperti orang Yehuda juga. Tengah kesulitan kita lupa kepada Tuhan. Di tengah tantangan-tantangan kehidupan, kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita fokus kepada ketakutan kita. Kita fokus kepada kebutuhan-kebutuhan kita. Kita fokus kepada apa yang kita bisa dapat, bukan kepada apa yang kita mungkin bisa berikan kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Atau ada sebagian dari kita yang mungkin sudah settle, sudah nyaman, sudah diberkati Tuhan dalam berbagai area dalam hidup kita. Dalam pekerjaan mungkin, dalam rumah tangga, dalam hal-hal yang lain dalam hidup kita. Dan kita merasa bahwa kita melupakan Tuhan. Kita nggak lagi melihat bahwa apa yang kita peroleh tersebut adalah berkat dari Tuhan. Ada dari kita yang sudah mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan, begitu banyak perlindungan Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan lewat hidup kita. Tapi kita melupakan Tuhan. Kita nggak lagi mengingat bagaimana Tuhan yang telah memampukan kita, yang telah memberkati kita sampai sejauh itu. Hari ini saya nggak tahu bagaimana keadaan hati dan kehidupan rohani kita. Apakah kita masih benar-benar seperti Tuhan melihat orang Yehuda? Seperti Tuhan hatinya tertanam kepada orang-orang Yehuda walaupun mereka hidup jauh daripada dia, melawan kehendak dia. Tapi Tuhan mengasihi. Tuhan mau bahkan memberikan janji dan memberikan belas kasihan kepada raja mereka. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih hari ini mengingat Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita hari ini masih mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah di dalam hati kita masih seperti Yeremia tadi, mengingat kasih dan cinta kita kepada Tuhan? Mengingat janji-janji Tuhan dan berpegang teguh kepadanya. Dan memiliki belas kasihan juga kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Hari ini, apakah kita dalam hidup ini masih menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita? Pertanyaan saya selanjutnya adalah, bagaimana semestinya respon kita lihat kebaikan Tuhan? Seperti yang telah Tuhan tunjukkan kepada bangsa Yehuda. Saya percaya, segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, kemudian tuliskan lewat orang-orangnya, terjadi pada masa-masa itu, adalah sebagai pelajaran yang kita bisa ambil pada masa-masa sesudahnya. Dan juga nanti masa-masa orang sesudah kita. Saya percaya hari ini Tuhan mau kita punya respon yang sama. Hari ini saya percaya Tuhan juga mau kita bisa melihat kebaikan-kebaikan hati Tuhan. Hari ini kita yang sudah diberikan kebaikan Tuhan, Tuhan sudah memperingatkan kita. Tuhan mau kita mengingat kebaikan-kebaikannya. Tuhan mau kita juga kembali kepada Dia.
kalau kita sudah melupakan Dia? Hari ini, bagaimana kita? Apakah kita terus mengingat kebaikan Tuhan? Ketika kita mulai melupakan kebaikan Tuhan, banyak hal bisa terjadi sama hidup kita. Kita bisa menjadi orang yang egois, kita lupa bahwa kita dulu siapa di hadapan Tuhan. Di masa-masa pandemik ini, saya sangat yakin godaan terbesar bagi kita adalah kenyamanan. Karena kita hidup di dalam nggak banyak aktivitas, kita lebih mudah punya banyak alasan untuk memikirkan diri kita sendiri dibandingkan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Atau kita lebih menjadi orang yang khawatir, sangat khawatir sampai akhirnya kita lupa bahwa hidup ini jauh lebih penting daripada apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita bisa peroleh dalam hidup. Tapi hidup ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita lupa kadang-kadang bahwa ada banyak orang yang lebih sulit hidupnya daripada kita. Dan yang kedua, apakah kita juga masih berpegang teguh kepada janji setia Tuhan? Di masa sulit ini gampang, mudah bagi kita untuk kita bisa melupakan Tuhan. Lupa kepada janji Tuhan, kita fokus kepada apa yang kita bisa capai dengan tangan kita. Kita bisa fokus kepada hidup kita lebih daripada biasanya karena kita mungkin sedang mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak seperti biasanya pada saat ini. Jadi kita lupa berpegang teguh kepada janji setia Tuhan. Saudara-saudari, hari ini apakah kita masih berpegang kepada janji Tuhan yang begitu besar? Untuk saudara-saudari orang muda, saya ingin kita melihat janji Tuhan. Saya ingin melihat apa yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kita jika kita setia kepadanya. Tuhan nggak pernah berubah. Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, memasukkan dia ke tanah perjanjian, memberkati. Tapi ketika Israel lupa pun, dan harus ada konsekuensi yang terjadi kepada mereka, Tuhan juga tidak lupa mengenapi janjinya untuk mengembalikan mereka dari tempat di mana Tuhan sudah membuang. Dan kembalikan ke tanah di mana Tuhan peruntukkan buat mereka. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang berjanji dan dia menepatinya. Hari ini, kalau kita mau punya hati untuk Tuhan, kita juga mesti berpegang kepada janji Tuhan. Tidak ada waktu yang paling tepat menurut saya di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang seperti ini. Inilah saat kita menguji keyakinan kita. Sudahkah, masihkah kita berpegang teguh kepada janji Tuhan? Dan yang ketiga adalah kita kembali kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kalau kita sudah menyimpang dari Tuhan, kalau kita sudah terlanjur jauh daripada Tuhan, melupakan Tuhan, seperti tadi, kita belajar dari bangsa Yehuda. Ketika mereka diperingati oleh Tuhan berkali-kali, marilah kita lembutkan hati. Marilah kita lihat kebenaran kembali firman Tuhan. Marilah kita punya hati yang lembut untuk menerima kembali didikan Tuhan. Marilah kita menerima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati. Seperti yang dikatakan di jemaat di Berea, orang-orang menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati, makanya hati mereka jauh lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di tempat yang lain, bahkan di Tesalonika. Mari kita bertobat. Mari kita melihat kembali kepada cinta kita kepada Tuhan yang awal. Pada waktu kita menjadi seorang murid Kristus, kita rela meninggalkan segala sesuatu, termasuk dosa-dosa kita. Karena kita mau mengikuti Tuhan yang begitu setia. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah berkorban untuk hidup kita. Tuhan sudah menyerahkan nyawanya supaya kita hari ini tebus dari dosa-dosa kita yang begitu menjijikan. Dan hari ini, kalau kita sudah begitu jauh lagi dari Tuhan, sudah melupakan Tuhan, inilah saatnya bagi kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yeremia adalah buku yang paling tepat untuk kita bisa melihat kasih Tuhan. Walaupun berisi tentang hukuman yang akan datang, tentang penghakiman yang akan datang, malapetaka yang akan menimpa sebuah bangsa. Tapi pada intinya, kitab Yeremia adalah isinya tentang kasih sayang Tuhan. Semua hukuman itu dibungkus oleh kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan, dan juga penyertaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita terus punya hati untuk Tuhan, dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, dengan berpegang
teguh kepada janji setia Tuhan. Dan dengan bertobat serta kembali kepada Tuhan. Untuk punya hati yang lembut dan dituntun oleh firman. Kiranya firman pada pagi hari ini boleh memampukan kita untuk bisa menangkap esensi yang sesungguhnya dari kitab Yeremia. Tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada satu bangsa yang sulit untuk menerima kebaikan. Biarlah kita bisa belajar dari hati orang Yehuda. Dan terutama juga belajar dari hati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman tadi boleh meneguhkan hati kami. Biar kami senantiasa punya hati yang tertuju kepada Engkau. Mengingat kebaikan-kebaikan Engkau. Berpegang teguh kepada janji setia-Mu. Dan juga kalau kami sudah jauh melangkah. Jauh dari Engkau Tuhan. Kami bisa bertobat dan kembali kepada-Mu. Tuhan, tuntunlah hati kami, biarlah kami bisa terus belajar dari Yeremia, di mana kasih Engkau yang begitu besar kepada orang-orang yang Kau pilih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.